Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tentang mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Pada kesempatan kali ini juga sebelum kita membahas tentang mengenai mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran, saya perkenalkan dulu, nama saya Zahid, kelas A15 semester 4. Sebelumnya kami mohon maaf kepada semua rekan-rekan ataupun Bapak dosen yang nantinya dalam pembahasan kali ini banyak yang salah, banyak yang keliru, karena kami hanya belajar untuk dapat mendalami tentang materi, tentang mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran. Pada modul yang akan kita pelajari tentang pengertian pendekatan, strategi dan metode penelitian dalam mata kuliah kali ini, yaitu tentang pengertian pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Sebelum membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran dan lainnya, perlu kita tekankan bahwa terdapat beberapa konsep yang mirip dan beririsan, yaitu pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik pembelajaran. Sepintas kalau kita bahas tentang konsep tadi, maka kita membicarakan hal yang hampir sama. Bahkan bagi sebagian orang merasa kebingungan dalam membedakan pengertian konsep-konsep tersebut. Konsep yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Menurut beberapa ahli, pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi pembelajaran dan teknik prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seorang dalam menyikapi sesuatu berdasarkan pengertian tersebut. Pendekatan lebih dipandang sebagai cara pandang yang dijadikan landasan berpikir untuk menentukan berbagai hal agar tujuan dapat tercapai. Selanjutnya adalah pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkungan, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Intinya, strategi pembelajaran lebih ke pemilihan cara-cara yang lebih agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Cara-cara yang dimaksud bisa merupakan pemilihan lingkungan belajar tertentu, urutan belajar, dan pemilihan kegiatan dalam pembelajaran. Selanjutnya, terdapat juga metode pembelajaran. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin kalau didengar secara sepintas atau dijabarkan seperti itu, sangat mirip dengan pengertian antara ketiganya. Nah, hal itu memang tidak terlepas dari konsep ketiganya saling beririsan.
apa yang ada di dalam metode pembelajaran, mungkin itu juga termasuk ke dalam strategi pembelajaran. Dan apa yang ada dalam strategi pembelajaran itu juga ada dalam pendekatan pembelajaran. Contohnya adalah pendekatan, model, strategi, metode, teknik, atau taktik. Apabila kita lihat dari berbagai pendekatan, model, strategi, metode, teknik, atau taktik, dapat dilihat bahwa apa yang kita bahas tadi saling berkaitan berdasarkan pendekatan, model, strategi, metode, teknik, dan taktik. Hal ini merupakan bagian dari teknik pembelajaran, dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran dan begitu seterusnya. Nah, sekarang mengertikan kenapa konsep yang tadi kita pelajari bisa saling berkaitan, karena memang mereka adalah bagian dari konsep yang lain. Sepanjang pemaparan tadi, kita telah belajar mengenai apa pengertian strategi, yaitu strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkungan, sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep lain seperti pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Adapun jenis-jenis strategi pembelajaran, pada kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama strategi deduktif induktif. Kita mulai membahas mengenai strategi pembelajaran pertama, yaitu pembelajaran deduktif dan induktif. Pada pembelajaran deduktif, pembelajaran dimulai dengan hal yang khusus ke hal yang umum. Artinya dari yang khusus ke yang umum. Pada pembelajaran induktif, ini adalah pembelajaran dimulai dari hal-hal yang diketahui siswa terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita ingin mengajarkan mengenai konsep herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kita bahas terlebih dahulu sebuah konsep yang diketahui oleh siswa. Misalnya, kita mencari hewan pemakan tumbuhan yang ada di sekitar kita, banyak kita temui di sekitar siswa. Misalnya, kita bertanya kepada siswa, "Guru, anak-anak, ada yang tahu kambing? Nah, kalau kambing itu makannya apa ya? Ada yang tahu?" Siswa, "Oh, makannya rumput." Dan guru, rumput termasuk tumbuhan ya. Ada hewan lain yang makannya tumbuhan? Gitu. "Oh iya, Pak Guru. Iya, Bu Guru." Misalnya, ada kuda, ada jerapah. Guru, nah, hewan yang memakan tumbuhan tadi dinamakan hewan herbivora. Berdasarkan ilustrasi tadi, maka strategi pembelajaran yang kita pakai adalah strategi deduktif, di mana guru memulai pembelajaran dengan hal yang spesifik terlebih dahulu, kemudian baru memperkenalkan hal yang lebih umum atau kesimpulannya. Strategi selanjutnya adalah strategi pembelajaran deduktif. Pembelajaran ini justru kebalikan dari strategi pembelajaran sebelumnya. Kalau pada strategi induktif dimulai dari yang khusus ke umum, kalau deduktif dimulai dari hal yang umum ke khusus. Contohnya pada materi herbivora tadi. Maka menurut strategi deduktif, guru mengajarkan dulu pengertian herbivora. Misalnya seorang guru bertanya, "Anak-anak, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah,
Coba ada yang bisa mencontohkan hewan apa saja yang memakan tumbuhan? Siswa menjawab, sapi bu, sapi pak, atau kambing misalnya. Guru. Nah, berarti sapi dan kambing merupakan hewan herbivora ya. Jadi dalam strategi deduktif ini kita mengajarkan hal konsep umum terlebih dahulu, kemudian ke konsep yang khusus. Nah, selanjutnya adalah strategi pembelajaran ekspositori langsung. Pada strategi ekspositori langsung, guru menstrukturkan pelajaran dengan maju secara urut. Guru dengan cermat mengontrol materi dan keterampilan yang dipelajari pada umumnya. Dengan strategi ekspositori langsung, guru menyampaikan keterampilan dan konsep-konsep baru dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin ini adalah strategi yang secara umum dilakukan oleh guru-guru di Indonesia, di mana fokus pembelajaran berdasarkan materi. Guru mengajarkan materi, kemudian dilakukan evaluasi dan diberikan reward atau punishment. Yang ketiga adalah strategi belajar tuntas. Belajar tuntas merupakan suatu pendekatan pembelajaran individual yang menggunakan kurikulum struktur yang dipecah ke dalam serangkaian pengetahuan dan keterampilan kecil yang dipelajari. Belajar tuntas menekankan pada hal-hal fleksibel, belajar yang menstrukturkan waktu dengan materi, diagnostik, pembelajaran preskriptif, melengkapi keberhasilan seluruh tujuan oleh semua pembelajar. Pembelajaran yang sesuai dan waktu merupakan dua kunci utama belajar tuntas. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan, dapat kita rangkum bahwa pengertian strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkungan, dan urutan kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep lain seperti pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran meliputi yang tadi, strategi deduktif dan induktif, strategi ekspositori langsung, dan strategi belajar tuntas. Nah, itulah sebagian dari penjelasan dari saya. Semoga dengan penjelasan tadi bisa memberikan motivasi kepada para guru untuk memberikan strategi-strategi yang selayaknya akan mampu dapat dipahami, dimengerti oleh siswa. Terima kasih kepada semua rekan-rekan, teman-teman mahasiswa, dan juga Pak dosen. Mungkin ini adalah pemaparan dari saya selaku mahasiswa kelas 15 atas nama Syahid. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.